Nama saya Griselda Angelin Wangi dari Fakultas Bisnis dan Komunikasi, jurusan Business Creation, BINUSIAN 2023, BINUS Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan topik mengenai dampak dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap pelaku usaha yang ada di Indonesia. Baiklah, mari kita simak penjelasan berikut ini. Tidak dapat dipungkiri lagi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di zaman ini semakin hari berkembang semakin pesat dan memberi dampak yang jelas terhadap berbagai sektor yang ada di dunia, bahkan juga bagi Indonesia sendiri. Di Indonesia, menurut sumber internet, tercatat bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah dimulai sejak tahun 1994 dan masih terus berkembang hingga hari ini. Saat ini, dapat kita lihat dampak dari adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya terjadi atau tidak hanya berbicara pada aspek pendidikan atau kesehatan saja. Namun, aspek perekonomian juga tidak luput dari maraknya tren yang mengikuti perkembangan zaman. Hal ini dapat kita lihat secara nyata dengan semakin banyaknya usaha-usaha yang dijalankan tidak hanya melalui luar jaringan saja, namun para pengusaha saat ini memfokuskan perkembangan usahanya melalui usaha dalam jaringan juga. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Renal pada tahun 2000, ia menyatakan bahwa pengguna internet di seluruh dunia jumlahnya berkisar antara 200 juta jiwa dan 67 juta diantaranya merupakan penduduk Amerika Serikat. Sementara di Indonesia sendiri, pengguna internet berlipat menjadi 2 kali jumlahnya setiap 100 hari. Hal ini menunjukkan bahwa memang usaha yang dilakukan dengan metode dalam jaringan memberikan peluang lebih banyak untuk mendapatkan profit karena zaman sekarang ini hampir seluruh kehidupan masyarakat bergantung dalam jaringan atau dengan kata lain tidak bisa lepas dengan yang namanya teknologi untuk membantu kehidupannya menjadi lebih mudah. Lantas, dengan melihat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia saat ini yang ditandai dengan semakin banyaknya usaha-usaha dalam jaringan yang didirikan, apa hubungan antara pelaku usaha dengan teknologi informasi dan komunikasi? Pada abad ini, pelaku usaha dan teknologi merupakan suatu hubungan yang kuat dan sulit untuk dipisahkan. Teknologi memiliki peran yang besar terhadap proses untuk menjalani suatu usaha tersebut. Pelaku usaha yang mengikuti perkembangan zaman dengan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menjalani usahanya, secara garis besar memiliki tujuan agar bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan konsumen produknya, sehingga dapat dengan mudah mengetahui apa saja keinginan dari konsumen yang pada hasil akhirnya dapat membantu pelaku usaha untuk terus menjalankan proses usahanya ke depan dengan strategi yang lebih baik lagi. Selain itu, dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, pelaku usaha juga dapat dengan mudah menyebarkan informasi tentang produknya ke seluruh masyarakat yang berpotensi menjadi konsumen dari produk usahanya tersebut. Lalu, bagaimana para pelaku usaha dapat mengikuti perkembangan zaman dalam dunia usahanya? Di sini saya memiliki 2 poin penting yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha untuk dapat mengikuti perkembangan zaman dalam dunia usaha. Yang pertama, kita dapat mencari atau mengumpulkan informasi dari media dalam jaringan. Mengapa harus informasi dalam jaringan? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dengan menggunakan teknologi, pengusaha dapat menjalin relasi yang baik dengan konsumen atau pelanggannya.
Hal tersebut dapat menjadi peluang kita untuk dapat melihat pada saat ini apa saja kira-kira yang menjadi keinginan yang diinginkan oleh pelanggan atau konsumen kita. Informasi-informasi yang kita kumpulkan bisa saja kita melihat dari kompetitor usaha dan bisa diterapkan dalam usaha kita sendiri. Namun yang tentunya sesuai dengan ide kita sendiri atau tidak 100% mengikuti strategi usaha dari kompetitor bisnis kita. Yang kedua, kita dapat membuat inovasi baru terhadap usaha yang kita miliki. Hal ini dilakukan agar pelanggan usaha kita dapat tertarik secara terus-menerus untuk memilih produk yang kita jual, atau dengan kata lain, konsumen tidak merasa bosan dengan produk dari usaha yang kita jalankan. Selanjutnya, bagaimana pelaku usaha dapat menghadapi dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada di Indonesia? Tidak hanya dampak positif yang dirasakan oleh pengusaha bisnis dalam jaringan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat menimbulkan beberapa dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang dapat ditimbulkan yaitu dengan adanya teknologi, maka masyarakat semakin mudah untuk mengakses segala informasi baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini cenderung membuat masyarakat tergiur untuk menjadi konsumen merek-merek dagang yang berasal dari luar negeri. Contohnya saja merek dagang produk kecantikan yang berasal dari Korea karena dianggap lebih berkelas dan terjamin kualitasnya. Sehingga banyak masyarakat yang berbondong-bondong untuk menjadi konsumen atau pelanggan dari produk tersebut. Namun, hal ini secara tidak langsung membuat para pengusaha dalam negeri kesulitan untuk mendapatkan pelanggan. Jadi, untuk meminimalisasi dampak negatif seperti ini, maka pengusaha yang ada dalam negeri harus pandai menarik perhatian konsumen dengan cara mempromosikan hasil produksinya dengan metode-metode yang menarik dan membuat konsumennya percaya bahwa produk yang ia jual juga memiliki kualitas yang sama dengan produk luar negeri, meskipun produk tersebut merupakan produk lokal yang berasal dari Indonesia. Sebagai akhir, saya selaku generasi muda Indonesia mengajak teman-teman sekalian untuk cerdas dalam menggunakan dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada. Sangat banyak dampak positif yang dapat kita rasakan dengan adanya bantuan teknologi. Oleh karena itu, kita jangan menyalahgunakan perkembangan teknologi ini untuk melakukan hal-hal yang tidak baik dan dapat merugikan orang lain. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya, semoga dapat bermanfaat dan dapat diterima dengan baik. Sangat banyak manfaat yang kita dapat rasakan dengan adanya perkembangan teknologi. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut dengan sebaik mungkin agar dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Marilah kita sama-sama mewujudkan perekonomian Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih.